Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan pada saat Bukalapak, pada saat Pizza Hut menghadapi krisis kepercayaan dari publik terkait dengan usahanya? Di sesi ini kita akan belajar bagaimana cara mereka mengatasi krisis dari kacamata public relation. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kembali ke mata kuliah manajemen pemasaran, pelayanan kesehatan dan customer care. Sesi ini kita akan bicara mengenai public relation, dan seperti biasa sebelum saya memulai selalu saya sampaikan quotes yang membakar semangat saya, membakar semangat teman-teman. Kalau kita tidak tahan lelahnya belajar, maka kita harus siap menahan perihnya kebodohan. Karena kita semua tidak siap menahan perihnya kebodohan, maka lebih baik kita memilih untuk terus belajar. Semangat, kita masuk ke materi. Kali ini kita masuk ke materi public relation. Oke, pasti Anda sangat sering mendengar bahasa ini. Sebelum saya masuk materi, Anda mengenal sosok ini? Ada yang sudah mengenal? Beliau adalah pendiri Bukalapak, Ahmad Zaki dari Institut Teknologi Bandung. Beliau alumni dari ITB, ya. Beliau adalah salah satu pendiri Bukalapak. Anda tahu Bukalapak sudah menjadi unicorn, usaha yang sudah di level besar, ya. Gojek, Bukalapak, Tokopedia adalah usaha-usaha yang sampai level unicorn, dan itu sudah di-endorse sampai dengan Pak Presiden Jokowi. Nah, kalau Anda ingat di tahun 2019 awal, sekitar Februari 2019, Ahmad Zaki sebagai pendiri Bukalapak, sebagai direktur utama CEO Bukalapak, beliau menulis dalam akun Twitternya seperti ini. Jadi beliau mengkritisi mengenai era industri 4.0, di mana menurut beliau Indonesia itu biaya riset yang dikeluarkan pemerintah sangat rendah, sehingga rasanya tidak akan siap untuk masuk ke era industri 4.0. Lalu kenapa? Masalahnya gara-gara cuitan ini timbul sebuah gerakan trending topic seperti ini. Jadi gara-gara cuitan Ahmad Zaki ini, maka waktu itu timbul gelombang luar biasa uninstall Bukalapak. Jadi gerakan melakukan uninstall dari aplikasi Bukalapak, dan itu menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia waktu itu, ya, sekitar Februari 2019. Luar biasa. Anda bisa bayangkan keberlangsungan usaha Bukalapak kalau sampai itu tidak terkendali. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sampai ada sebuah gerakan massal seperti ini? Kok sampai ada perlawanan massal seperti ini? Jadi mohon maaf, terlepas dari pilihan politik, saya hanya cerita urutan cerita saja, ya. Jadi hubungan Pak Jokowi dengan Bukalapak, dengan Pak Ahmad Zaki ini awalnya lumayan harmonis, lumayan dekat lah. Salah satunya adalah bahkan pada saat ulang tahun Bukalapak pun Pak Jokowi hadir di ulang tahun Bukalapak, sehingga dianggap dukungan Pak Jokowi, dukungan pemerintah kepada Bukalapak itu luar biasa, yang akhirnya menjadikan Bukalapak besar. Anda juga harus tahu, Bukalapak itu besar dikarenakan Bukalapak mendapatkan pendana, dapat investor dari luar negeri. Ya, jadi Bukalapak itu besar bukan karena uangnya sendiri,
Karena ada investor dari luar negeri melihat portofolio, melihat kondisi bisnisnya yang bagus. Makanya kalau Anda ikut mata kuliah saya di entrepreneurship, maka Anda harusnya mengamini apa yang saya sampaikan di mata kuliah entrepreneurship, bahwa yang nomor satu itu ide, bukan modal uang. Contohnya Bukalapak. Idenya menarik, konsepnya jelas, investor masuk, injek dana, memasukkan dana. Ya, nah, pemerintah memberikan dukungan yang luar biasa kepada perusahaan-perusahaan seperti halnya Bukalapak dan Gojek seperti itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Bukalapak besar. Nah, netizen menganggap dukungan Pak Jokowi dan dukungan pemerintah kepada besarnya Bukalapak itu luar biasa. Kalau tiba-tiba Ahmad Zaki menulis cuitan dalam Twitternya dengan kata-kata mudah-mudahan presiden baru bisa naikin anggaran riset, maka seakan-akan dianggap Bukalapak itu kayak orang yang tidak tahu berterima kasih kepada pemerintah. Karena selama ini yang membesarkan Bukalapak itu salah satunya karena dukungan pemerintah. Maka itulah timbul gerakan boikot besar-besaran terhadap Bukalapak. Dan gara-gara trending itu, terpaksa akhirnya ada pertemuan antara Pak Ahmad Zaki dengan Pak Jokowi. Yang intinya Pak Jokowi tetap memberikan dukungan kepada usaha anak bangsa Bukalapak, dan Pak Ahmad Zaki mengatakan minta maaf dan tidak bermaksud apa-apa dengan Twitter itu. Setelah Pak Jokowi turun, akhirnya diredam dan eksodus uninstall Bukalapak bisa diredam. Anda bisa ikuti dalam video berikut ini. Pemirsa, pasca viral cuitan tentang anggaran riset dan presiden baru yang menyebabkan hashtag uninstall Bukalapak trending Twitter, founder dan CEO Bukalapak Ahmad Zaki bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, CEO Bukalapak Ahmad Zaki menyebut jika ia meminta maaf secara langsung dan mengungkapkan akan bekerja sama dalam riset dan pembangunan Indonesia. Sementara itu, staf khusus Presiden Teten Masduki mengatakan Presiden khawatir jika banyak masyarakat yang menguninstall Bukalapak akan berpengaruh pada keberlangsungan e-commerce Bukalapak yang menaungi ribuan usaha kecil menengah atau UKM. Secara pribadi tadi saya mengucapkan minta maaf kepada Bapak dan meluruskan juga yang kemarin. Terus selanjutnya saya mengapresiasi, tadi kita diskusi banyak mengenai rancangan rencana pemerintah membuat supaya Indonesia maju. Jadi saya mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan pemerintah sudah memiliki plan untuk membuat Indonesia maju yang berbasiskan inovasi. Kita akan support komitmen juga dari sisi Bukalapak. Ya, Pak Presiden sih menyampaikan bahwa nanti juga akan disampaikan jangan uninstall Bukalapak, install Bukalapak, karena karya Indonesia harus didukung. Itu sih tadi yang saya paling ingat disampaikan Bapak Presiden, nanti akan mungkin disampaikan langsung. Beliau khawatir kalau ini terus berlanjut uninstall terhadap Bukalapak ini akan mengganggu bisnis e-commerce di Indonesia. Ya, harus kita tahu bahwa Bukalapak ini kan salah satu 4 dari unicorn kita, selain Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan banyak UMKM yang menggunakan marketplace-nya di. Jadi seperti itulah kisah Bukalapak, di mana citra perusahaan, reputasi perusahaan bermasalah di depan publik, sehingga terpaksa harus melakukan langkah-langkah ekstra
untuk mengembalikan kepercayaan publik, untuk mengembalikan citranya di depan publik, ya. Sepertinya dengan bertemu dengan Pak Jokowi, sepertinya masalah selesai. Tapi satu hal yang tidak pernah kita ketahui adalah bahwa itu semua adalah ada kerja-kerja public relation, ada kerja hubungan kemasyarakatan, bagaimana caranya pada saat perusahaan sedang bermasalah reputasinya, maka bagian public relation itu bekerja keras untuk mengembalikan citra perusahaan, mengembalikan nama baik perusahaan, mengembalikan reputasi perusahaan. Itulah kerja public relation. Nah, dari intro kisah Bukalapak tadi, saya akan masuk ke materi kali ini. Materi sesi kali ini kita bicara mengenai apa itu public relation, hubungan masyarakat. Public relation adalah sebuah fungsi yang mengurus segala hal terkait dengan komunikasi, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, di mana tujuannya adalah, saya garis bawahi, memastikan citra perusahaan di mata publik agar selalu terjaga. Jelas ya? Jadi kerja bagian public relation itu, kerja bagian humas kalau bahasa Indonesianya ya, hubungan masyarakat, adalah bagaimana cara memastikan citra perusahaan dan citra itu dikomunikasikan dengan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Itu kerja public relation. Dalam kasus Bukalapak tadi sangatlah jelas, pada saat Bukalapak ada masalah dan ada potensi boykot, potensi uninstall besar-besaran, Anda bayangkan Anda punya usaha di usaha online, dan usaha itu mendapatkan sebuah perlawanan dari masyarakat berupa uninstall, selesai hidup kita. Untungnya public relation dari Bukalapak dengan cepat merespon itu, sehingga perlawanan berupa boykot, perlawanan berupa uninstall itu bisa dicegah dan segera ditangani. Ya, jadi sekali lagi itulah kerja public relation, agar citra perusahaan terkomunikasikan dengan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Itu garis bawah dari kerja public relation. Nah, apa sih tujuannya dari public relation? Satu adalah untuk menciptakan public understanding, untuk menciptakan pengertian publik, sehingga publik menjadi paham atas organisasi atau perusahaan kita, dan paham atas produk atau jasa yang ditawarkan, paham atas aktivitas maupun reputasinya. Jadi bagaimana publik mengerti perusahaan kita seperti apa. Kalau teman-teman bergabung dalam public relation di rumah sakit misalkan, nah itulah tugas Anda, bagaimana Anda menciptakan pengertian kepada publik di sekitar Anda, produk apa saja yang Anda miliki, jasa apa saja yang Anda tawarkan, dan bagaimana reputasinya. Itu tugas pertama public relation, menciptakan public understanding. Ya. Tujuan kedua adalah menciptakan public confidence, menciptakan kepercayaan publik, agar publik yakin, publik percaya atas produk atau jasa yang kita keluarkan, atas reputasi yang kita bangun. Ya, jadi bagaimana publik sudah nggak ragu lagi, publik percaya dengan apa yang kita sampaikan. Oke. Berikutnya adalah menciptakan public support, dukungan publik, agar mendapatkan dukungan dari publik terhadap perusahaan. Teman-teman bisa bayangkan di organisasi-organisasi nirlaba seperti WWF yang sebuah organisasi nirlaba untuk penyelamatan hewan-hewan liar, harimau, orangutan, ya, WWF. Anda bayangkan bagaimana kerja public relation-nya,
kerja hubungan kemasyarakatannya agar organisasi tersebut mendapatkan dukungan publik. Jadi publik bisa mengerti, oh yang dikerjakan WWF adalah konservasi orang utan misalkan. Lalu dengan komunikasi yang baik, publik bisa menjadi percaya bahwa betul-betul WWF itu melakukan konservasi orang utan. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya agar publik juga memberikan dukungan, public support. Karena sudah mengerti, sudah percaya, maka publik juga dengan ringan tangan juga akan memberikan dukungan berupa sumbangan. Tujuannya akan ke sana. Oke? Dan berikutnya menciptakan public cooperation, menciptakan kerjasama publik. Agar ada kerjasama antara publik dengan perusahaan atau organisasi. Ya, jadi public relation yang baik, yang terbangun dengan baik akan menciptakan pengertian publik yang baik. Publik menjadi tahu apa saja yang kita kerjakan. Berikutnya kalau mereka tahu dan mereka akan percaya kepada kita. Kalau mereka percaya, maka publik akan memberikan dukungan kepada kita. Setelah adanya dukungan, maka bukan tidak mungkin publik justru akan kerjasama dengan kita. Itu bisa dilakukan oleh public relation yang baik. Oke? Tadi saya sampaikan bahwa tujuan utama dari public relation adalah menjaga citra perusahaan dan mengkomunikasikannya secara internal maupun eksternal. Pertanyaannya, citra itu apa sih? Kira-kira gitu ya. Citra perusahaan merupakan hal penting bagi perusahaan, tentu ya. Citra ini sengaja diciptakan agar memberikan nilai positif yang sangat diperlukan bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan publik dan agar eksistensi atau keberadaan dari perusahaan dapat terus berlanjut. Ya, jadi citra, nama baik, reputasi itu adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan. Karena citra yang baik, nama baik yang terjaga, reputasi yang terjaga, maka publik menjadi percaya, sehingga keberadaan perusahaan menjadi berlanjut terus. Nah, citra yang sudah dijaga dengan baik itu memerlukan penanganan yang baik jika terjadi krisis perusahaan. Seperti contoh yang pertama tadi, kasus mengenai Bukalapak. Kasus Bukalapak sudah masuk dalam kategori krisis. Krisis kepercayaan dari publik. Sehingga mereka semua uninstall. Ya. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, perlu penanganan yang baik oleh public relation untuk menjaga citra perusahaan. Saya akan memberikan studi kasus berikutnya. Anda tahu, ini Pizza Hut. Ini adalah rajanya pizza di Indonesia. Dengan jumlah outlet yang luar biasa. Dan semenjak ada pandemi COVID ini, Pizza Hut agresif sekali menawarkan bukan hanya di outletnya, tapi di setiap ada kemacetan, maka ada karyawan-karyawannya Pizza Hut yang berjualan dengan paket 100.000 dapat 4. Ya, itu cara yang dilakukan Pizza Hut untuk mempertahankan pendapatannya, tingkat pendapatannya di masa COVID. Karena tentu semenjak COVID penghasilan mereka drop karena outlet mereka semuanya tutup, tinggal menangani delivery. Ya, jadi mereka berusaha bertahan dengan cara membuat produk-produk yang lebih kecil, harganya lebih ekonomis dan dijual di pusat-pusat keramaian. Hampir saya perhatikan di setiap jalan-jalan yang ada kemacetan, tim mereka berjualan. Ya, ini Pizza Hut. Di tahun 2016, kalau Anda mengikuti berita,
Pizza Hut diterpa masalah yang luar biasa. Pizza Hut diterpa oleh isu mengenai bahan baku yang sudah kadaluarsa. Jadi media yang mengangkat pertama kali adalah majalah Tempo. Ada apa dengan pizza? Di mana disebutkan dengan jelas bahwa Pizza Hut adalah salah satu produsen pizza yang menggunakan bahan baku yang sudah kadaluarsa. Anda bayangkan ini masuk ke media nasional menjadi headline pula. Maka apa yang terjadi? Semua media rame-rame mengupasnya. Ini menjadi sebuah berita besar bagi semua media waktu itu. Liputan 6. Ribuan pekerja Pizza Hut resah gara-gara isu itu. Lalu Yayasan Lembaga Konsumen mendesak adanya investigasi ya mengenai tepung kadaluarsa. Lalu konsumen semuanya bergejolak mensikapi adanya isu bahan kadaluarsa. Lalu bahkan sampai kantornya Pizza Hut di demo. Gitu ya. Semua media rame-rame memberitakan itu. Anda bayangkan, Pizza Hut dengan ratusan outlet diterpa isu itu. Pasti timbul gejolak luar biasa di masyarakat. Anda bayangkan, citra yang sudah terbangun sekian lama tiba-tiba bermasalah oleh isu itu. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada tugas dari public relation, bagaimana cara memberikan pengertian kepada publik, memberikan kepercayaan kepada publik, menciptakan dukungan dari publik. Ya. Jadi atas krisis ini tentu ini menjadi kerja besar public relation dari Pizza Hut dan manajemen Pizza Hut untuk mengklarifikasi agar isu ini tidak terus bergulung, agar isu ini tidak terus melebar. Kalau isu ini terus bergulung dan melebar, maka citra perusahaan semakin jatuh. Kalau Anda semua sudah nggak percaya dengan produk itu, pasti Anda sudah nggak membeli produk itu. Bisa bangkrut perusahaan itu. Ya kan? Nah, kira-kira seperti apa langkah manajemen Pizza Hut dan public relation-nya untuk menangkal isu yang sangat menjatuhkan dan sangat merugikan citra perusahaan itu? Silahkan mengikuti. Informasi berikutnya, pemakaian bahan kadaluarsa pada makanan secara medis bisa berdampak pada kesehatan konsumennya dalam waktu jangka panjang. Kasus dugaan penggunaan bahan makanan kadaluarsa sempat menyasar gerai produk makanan cepat saji Pizza Hut yang kemudian langsung membantah tudingan ini. Sejak dugaan pemakaian bahan kadaluarsa merebak, pihak gerai Pizza Hut Indonesia berupaya meluruskan. Mereka memastikan bahan makanan yang mereka gunakan melalui sejumlah proses sehingga selalu terjaga kualitasnya. Selain makanan beku didistribusikan melalui proses rantai dingin atau cold chain distribution, penyimpanannya juga dilakukan dalam gudang beku dengan suhu tertentu. Mereka juga memastikan makanan yang keluar gudang terjaga proses kadaluarsanya dan terjamin kualitasnya. Waktu penerimaan barang itu sudah kami seleksi. Jadi barang-barang bagus yang hanya boleh disimpan di dalam cold storage. Selanjutnya untuk barang-barang yang kami terima dalam kondisi tidak layak, dalam arti rusak, bocor, dan sebagainya, itu kami harus pisahkan. Terlepas dari kasus Pizza Hut, penggunaan bahan kadaluarsa pada makanan baik kemasan maupun olahan tergolong sudah lama terjadi di tanah air. Padahal secara medis mengkonsumsi makanan kadaluarsa bisa berdampak jangka panjang dan pendek. Ya, kalau jangka panjang tentunya adalah bisa menyebabkan gangguan pada pencernaan. Kemudian misalnya bisa timbul konstipasi atau diare. Kemudian bisa juga menyebabkan gangguan pada organ lainnya seperti pada hati misalnya atau pada ginjal. Pada dasarnya masyarakat harus benar-benar selektif memilih makanan. Selain memperhatikan tanggal kadaluarsa, harus juga melihat apakah makanan sudah teruji di Badan POM dengan melihat nomor resminya dalam kemasan. Selebihnya pilih makanan dengan penyimpanan yang baik.
Penyimpanan yang salah dapat mempercepat kedaluarsa dan merusak makanan. Makanan harus disimpan sesuai suhu kamar, kelembapan yang sesuai dan tidak terpapar matahari langsung. Tim MNC Media melaporkan. Nah, Anda sudah melihat bagaimana kerja keras public relation dan manajemennya Pizza Hut dalam menangkal isu yang sangat menjatuhkan citra perusahaan. Itulah contoh kerja-kerja public relation untuk memperbaiki citra perusahaan. Ya. Nah, berikutnya kita masuk kepada apa syarat-syarat dalam menjalankan fungsi public relation. Satu adalah kemampuan berkomunikasi, ability to communicate. Komunikasi ini bisa berupa lisan dan tulisan. Mampu bicara di depan umum, presentasi, dan dapat juga menjadi narasumber bagi wartawan, pers. Lalu membuat press release, menulis laporan, membuat naskah pidato, konsep iklan layanan masyarakat maupun komunikasi lainnya. Jadi kalau di antara Anda ada yang bergabung dalam misalkan humas rumah sakit, maka syarat pertama Anda harus mampu berkomunikasi dengan baik lisan ataupun tulisan. Ya. Ini adalah kemampuan pertama yang harus Anda miliki kalau Anda bergabung dalam bagian PR. Ability to communicate, kemampuan berkomunikasi. Berikutnya adalah syarat dasar yang berikutnya untuk menjalankan fungsi PR adalah kemampuan kepemimpinan, ability to organize. Di mana ini adalah kemampuan kepemimpinan dalam mengantisipasi masalah di dalam dan di luar perusahaan terkait dengan citra perusahaan. Ingat, seperti contoh yang saya sampaikan di Bukalapak, contoh yang saya sampaikan di Pizza Hut, itu sebuah masalah yang lumayan genting. Karena kalau penanganannya tidak baik, maka citra perusahaan jatuh, masyarakat tidak percaya, konsumen nggak ada yang mau datang. Ada beberapa kisah kegagalan public relation untuk menghandle masalah-masalah krisis di perusahaannya, ya. Nah, Anda bayangkan krisis seperti itu kalau tidak dihandle oleh orang yang mampu mengorganize, mampu dalam kepemimpinan, mengorganisasi perbaikan citra perusahaan, maka mungkin masalah citra perusahaannya akan semakin dalam lagi, ya. Jadi kemampuan dasar kedua adalah kemampuan mampu mengorganisasi terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan citra perusahaan. Berikutnya adalah ability to get on with people, kemampuan bergaul. Kalau teman-teman bergabung dalam fungsi public relation ya, maka Anda harus punya kemampuan bergaul, kemampuan membina relasi. Jadi Anda harus membina relasi di dalam perusahaan, di luar perusahaan, dengan pemerintahan, itu semua sebagai sebuah keharusan. Anda bagaimana menjaga relasi dengan pihak-pihak eksternal, sehingga citra perusahaan juga akan semakin baik kepada semua pihak. Syarat yang berikutnya adalah imagination, banyak ide dan kreatif. Jadi seorang PR juga harus mempunyai wawasan luas untuk mengetahui benang merah persoalan perusahaan. Seperti halnya tadi contoh kasus di Pizza Hut, maka bagian public relation juga harus mengetahui masalahnya seperti apa dan mengetahui serta punya ide dan kreasi untuk membantu mengatasi perbaikan citra perusahaan. Itu kira-kira syarat dasar dalam menjalankan fungsi PR. Nah, berikutnya adalah ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bagian public relation, bagian hubungan kemasyarakatan. Kesalahan yang pertama adalah janji yang berlebihan. Jadi, bagian PR memberikan keyakinan kepada masyarakat secara berlebihan.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dirawat di rumah sakit kami dipastikan sembuh. Itu namanya janji yang berlebihan. Ya. Jadi tidak perlu kita memberikan janji seperti itu. Cukuplah komunikasikan, berikan pengertian kepada publik agar mereka percaya, mereka memberikan dukungan dan mereka memberikan kerjasama dengan kita. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dirawat di rumah sakit kami akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sejak Anda datang, Anda berhadapan dengan dokter, Anda berhadapan dengan farmasi, sampai dengan Bapak Ibu pulang. Atau jika dirawat, maka Anda akan mendapatkan layanan terbaik mulai dari masuk kamar, selama dirawat, dan menjelang pulang. Kira-kira itu janji-janji yang harus Anda sampaikan, bukan janji-janji yang berlebihan. Tidak memenuhi tenggat waktu. Tenggat waktu buat konsumen sesuatu yang penting. Nah, jangan sampai public relation memberikan janji-janji waktu, tenggat-tenggat waktu yang tidak sesuai. Bapak Ibu, atas masalah di Pizza Hut akan kami selesaikan dalam waktu 1 minggu, misalkan ya. Sedangkan secara teknis itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Nah, itu contoh-contoh bahwa pada saat Anda menyampaikan kepada publik, tenggat waktu adalah sesuatu yang penting. Spamming. Mentang-mentang Anda merasa bertugas di bagian public relation dan Anda harus menjaga citra perusahaan dengan memberikan pengertian, memberikan kepercayaan, memberikan dukungan dan kerjasama dari publik, Anda membombardir media dengan segala macam promosi. Wah, semua orang dikirimin SMS, semua dikirimin WA. Ingat, tidak semua pendekatan itu baik. Jadi pendekatan yang spesifik yang akan lebih baik. Jadi Anda jangan spamming, Anda jangan bombardir semua orang dengan cara yang sama. Ya. Memaksakan kekuatan iklan. Mentang-mentang rumah sakit Anda besar, uangnya banyak, Anda mengandalkan iklan. Wah, pokoknya kita pasang iklan besar-besaran gitu ya. Hati-hati, ini bisa menjadi bumerang. Karena apa? Bisa jadi biayanya tidak sepadan dengan pendapatannya. Ya, maka perlu, tadi kan saya sampaikan, salah satu syaratnya adalah perlu orang-orang yang punya ide, punya kreasi, inovasi, sehingga tidak selalu mengandalkan kekuatan uang. Oke. Kesalahan berikutnya adalah bahasa yang membingungkan. Teman-teman tahu bahwa public relation itu adalah jembatan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Sebagai jembatan komunikasi, maka sudah seharusnya komunikasi itu jelas dan sederhana saja. Sehingga pendengar Anda, audiens Anda, dengan mudah dapat memahami apa yang ingin Anda sampaikan. Sudah punya masalah menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang membingungkan, dengan kalimat-kalimat yang saling bertabrakan. Tentu citra Anda justru akan semakin jatuh, ya. Jadi pada saat menghadapi massa, menghadapi warga, maka biasakan menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang mudah, bahasa yang simple, tapi jelas sampai ke pendengarnya. Ya, pilihlah bahasa yang tidak membingungkan. Kira-kira itu kesalahan-kesalahan dari public relation. Nah, sampai pada slide terakhir, dan dengan slide terakhir ini pula artinya teman-teman sudah menyelesaikan seluruh materi di manajemen pemasaran. Dan di penutup ini akan saya sampaikan quotes dari, tentunya Anda sangat mengenal, ini Bill Gates. Ya, siapa itu Bill Gates? Saya kasih tugas Anda cari siapa itu Bill Gates dan Anda ketik di komen YouTube ini. Saya ulang, Anda cari profil Bill Gates dan Anda berikan narasi singkat siapa Bill Gates itu, Anda ketik di video ini. Oke? Apa yang dikatakan Bill Gates? If I had my last marketing dollar to spend, I would spend it on PR.
jika saya memiliki uang dolar yang terakhir untuk dibelanjakan, maka akan saya belanjakan untuk keperluan public relation. Bayangkan, seorang Bill Gates, sekelas Bill Gates, itu mengatakan kalau saya punya uang tinggal 1 rupiah atau 1 dolar, uang terakhir itu akan saya gunakan untuk membelanjakan keperluan public relation. Artinya dia sangat menjaga citra perusahaan. Saya sangat berharap materi-materi yang saya sampaikan bisa Anda pahami, bisa Anda mengerti, dan bisa Anda aplikasikan kalau Anda nanti masuk dan bekerja dalam perusahaan. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya di semester ini, dan sampai jumpa. Wassalam.